Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nabil Isa Muyasar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Angkatan 2024 dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan dan eh, menganalisis praktikum sistem embedded yang keenam, yaitu tentang membaca nilai ADC dengan micro ISP dengan STM32 dan alatnya osiloskop. Nah, jadi di sini kita melakukan beberapa praktek ya. Yang pertama itu kita membaca nilai DAC, sorry. Nilai DAC itu kita membaca nilai dari nilai PWM dari nyalanya LED ya. Jadi kita buat contohnya itu LED menyala dari terang, dari redup, dari mati, lalu redup, lalu sedikit terang sampai ke terang dengan PWM, lalu dari terang kita redupkan sampai mati lagi seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nanti kita jelaskan apa saja dan kita review codingannya di beberapa percobaan. Oke, kita next. Nah, apa itu DAC? Nah, dalam pengertiannya yaitu DAC dan cara kerjanya. DAC atau Digital to Analog Converter adalah komponen keras yang bertugas mengubah data digital kode biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang berkelanjutan, seperti tegangan listrik atau gelombang suara. File multimedia yang ada di komputer atau smartphone disimpan dalam format digital murni yang tidak bisa langsung diputar oleh perangkat lunak output fisik. DAC berperan sebagai penerjemah mutlak yang merangkai ulang kepingan data digital tersebut menjadi bentuk gelombang fisik sehingga sinyal tersebut bisa dikirim ke alat seperti speaker atau monitor dan akhirnya bisa didengar atau dilihat oleh manusia. Next. Nah, kegunaan DAC atau PWM itu apa? Nah, manfaat dan kegunaannya itu adalah menghasilkan sinyal analog murni yang presisi dan kontinu dari data digital. Dalam sistem elektronika tingkat lanjut, akurasi DAC sangat vital untuk aplikasi yang membutuhkan kehalusan sinyal mutlak. Contohnya seperti memproduksi audio beresolusi tinggi yang bebas noise, mengendalikan instrumen presisi tinggi, atau memberikan tegangan referensi yang stabil pada sistem otomasi. DAC memastikan konversi data berjalan sempurna sehingga output fisik yang dihasilkan benar-benar akurat sesuai dengan instruksi digitalnya. Namun di sisi lain, PWM (Full Switch Modulation) menawarkan keunggulan besar dalam hal efisiensi daya dan kesederhanaan kontrol perangkat keras. Alih-alih menciptakan gelombang analog murni, PWM justru meniru efek analog dengan cara menghidup matikan sinyal digital secara sangat cepat dan mengatur lebar pulsanya. Teknik ini sangat ideal dan efisien diterapkan pada sistem mikrokontroler untuk mengontrol kecepatan putaran motor seperti motor DC atau motor servo, lalu mengatur tingkat kecerahan LED yang tadi kita sampaikan, atau mengelola transmisi daya tanpa membuang sisa energi menjadi panas berlebih pada komponen sirkuit. Okay, next. Nah, yang tadi saya bilang di sini kita memakai beberapa alat. Nah, yang pertama itu kita pakai potensiometer untuk mengatur nilai PWM, lalu LED dan servomotornya sebagai aktuator yang kita gunakan supaya nanti data DAC-nya itu bisa dilihat oleh osiloskop seperti itu. Nah, untuk mikrokontrolernya kita pakai dua contoh mikrokontroler. Yang pertama itu ISP, lalu yang kedua itu STM32. Oke, di sini kita akan lanjut ya membahas codingan di masing-masing percobaan. Nanti kita review beberapa macam dan apa saja fungsi-fungsinya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita sudah tampil ya di bagian codingannya di sini. Nah, pertama di sini kita menggunakan ISP ya. Di sini kita pakainya platform load ininya itu. Nah, kita taruh di sini.
Dan ini kita ganti. Nah, kita pakai ESP32 ya. Kita bisa lihat di bagian platform IO.ini-nya ini. Kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller percobaan pertama yang berbasis framework Arduino dengan baud rate-nya itu 115.200. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh. Di sini ada definisi atau fungsi-fungsi nanti yang kita gunakan. Kita menggunakan cons dan in untuk menampilkan nilai integernya. Dengan sini kita pakai konstanta LED pin, PWM channel 1, PWM frekuensi, dan PWM resolution. Nah, di sini kita pakai pin LED-nya itu di pin 2 dari ESP32. Lalu PWM channel 0 ini karena ESP memiliki 16 channel ya, jadi 0 sampai 15. Ada 16 angka. Lalu PWM frekuensi ini bebas, di set ke berapa saja untuk dibaca oleh oscilloscope. Itu lalu ada PWM resolusi yaitu yang berjumlah 8 bit ya. Itu sudah cycle-nya itu 0 sampai 255 cycle PWM-nya. Lalu di sini ada serial begin-nya, kita pakai dengan baud rate 115.200. Terus ini kita LED setup, kita pakai nilai semua PWM-nya, lalu attach pin-nya seperti itu. Nah, ini di void loop-nya kita pakai duty cycle dari 0 sampai kurang dari sama dengan 255. Lalu di sini kita definisikan duty cycle yang bertambah seperti itu ya. Ini fase pertama itu saat LED-nya dari mati. Lalu setelah terang dia dimatikan ke 0 gitu. Seperti itu, duty cycle-nya dikurangi. Nah, ini salah satu contoh. Untuk contoh berikutnya di sini ada, bentar ya. Ini yang ESP, bagian LED ukur. Ini ada STM juga. Nah, di sini tidak jauh beda ya. Di sini ada definisi pin-nya, lalu di sini ada void setup. Nah, di sini juga sama seperti itu ya. PWM resolusi, brightness-nya ditambah, lalu untuk cycle keduanya brightness-nya dikurang seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk LED. Lalu kita akan review yang servo ya. Nah, jadi di sini kita itu menggunakan kita itu mempraktekkan dua, yaitu mengukur PWM LED dengan osiloskop, yaitu kita melihat pulsanya bagaimana. Lalu kita mencoba mengatur servo dengan nilai PWM dari potensiometer seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh kodenya untuk yang di SP ini. Ini ya contohnya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita lihat lagi di sini seperti biasa platform IO-nya kita pakai Expressive 32. Lalu di sini kita bisa lihat ada servo pin 2. Lalu sini LED pin-nya tidak sengaja tertambah. Terus sini ada potensio pin-nya di 34. Sini servonya sebagai aktuator, potensinya sebagai input. Nah, servo frekuensinya kita set ke 50 Hz dan servo resolusinya 16 bit untuk presisi. Servo channel ya kita untuk channel PL-nya kita pakai channel 0. Nah, di sini LED-nya hiraukan saja. Nah, di sini servo min pulse, minimal pulse-nya di 500, 0,5 millisecond. Pulse sudut 0 derajat. Nah, servo max pulse-nya di 2500 atau 180 derajat. Servo minimal angle-nya kita set juga yaitu di 0 derajat juga di sini kan. Sini untuk definisi pulse-nya. Nah, sini ada rumus perhitungannya. Periode PWM-nya itu sama dengan 1 per 50 Hz sama dengan 20 millisecond atau 20.000 millisecond. Resolusi 16 bit sekitar 65536. Duty cycle-nya kita pakai pulse width dibagi 20 millisecond. Lalu PWM value-nya adalah duty cycle dikali dengan resolusi. Nah, di sini kita define juga sama seperti itu. Nah, di sini juga kita tinggal masukkan yang sudah definisi pakai rumus tadi ya, kita tinggal bikin kodenya untuk menghitung rumusnya seperti itu. Nah, di sini ya kira-kira seperti itu untuk
Jadi kita konversi nilai PWM itu menjadi ke nilai derajat yang bisa dibaca oleh motor servo seperti itu. Jadi di sini konsepnya itu dia dari analog ke digital melalui microcontroller, lalu dari digital dilubah lagi ke analog. Jadi ADC lalu DAC. Jadi ada dua. Ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Ya untuk STM tidak jauh beda ya seharusnya. Dia hanya berbeda di bagian platform ininya saja. Kita pakainya STM32 pil, frameworknya tetap Arduino. Nah, sini sama saja. Oh, bukan yang ini. Oh ya, kalau STM itu pakainya yang kode ISP juga bisa ya. Saya lupa. Kita pakai yang ini juga bisa karena dia frameworknya sama-sama Arduino. Oke, ya. Nah, sini juga ada konfigurasi untuk STM juga. Ya, seperti itu kira-kira. Eh, Sekarang kita lanjut ya ke video, yaitu video bagaimana kita melakukan praktiknya dan apakah berhasil praktiknya yang kita lakukan LED dengan servo. Mari kita lihat di cuplikan videonya.